Hai Sobat Hoaxproof, bersama saya Jonathan. Hari ini kita ada kehadiran Mas Aji. Jadi welcome ke Tipu-Tipu Series. Yuk kita bongkar satu-satu. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya saat ini bekerja dari Taiwan, juga sambil kuliah di Taiwan, ambil jurusan ilmu budaya. Jadi isu yang saya bahas selama ini adalah tentang isu komunitas migran di Taiwan. Tidak terbatas ke pekerja migran saja, tapi juga komunitas migran yang mahasiswa, pekerja, maupun yang datang ke Taiwan untuk menikah. Jadi biasanya saya berinteraksi langsung dengan mereka. Dan di sini kita ada Mas Aji. Bisa diperkenalkan Mas Aji? Ya, Jonathan, senang sekali akhirnya bisa ketemu ya. Setelah sebelumnya kita mungkin ngobrol secara virtual. Nama saya Septi Aji Konugroho, biasa dipanggil Aji. Ada juga teman lain yang dia manggil saya Zek. Saya itu aktif di sebuah komunitas namanya Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi kita adalah sebuah komunitas berbasis relawan yang fokusnya adalah melakukan fact checking atau mencari fakta atas misalnya isu atau rumor atau hoax yang beredar, dan juga melakukan edukasi literasi digital. Jadi kalau di Indonesia itu kita ada di 40 kota, ada 1.000 relawan yang ada di dalam jejaring kita. Nah, jadi senang sekali di sini karena Mavindo saat ini sedang fokus untuk melakukan outreach kepada masyarakat Indonesia supaya mereka tidak menjadi korban penipuan digital, khususnya yang beredar melalui media sosial. Nah, jadi apa nih bisa kita obrolkan tentang warga Indonesia yang ada di Taiwan? Baik, ini sangat menarik ini. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau saya biasanya mengkategorikan masyarakat Indonesia di Taiwan itu dalam 3 kategori. Kategori pertama itu yang datang ke sini sebagai pekerja. Yang kedua itu kategori yang datang kuliah, tapi kadang juga sambil bekerja, seperti saya sendiri. Dan yang ketiga itu yang datang ke sini untuk ikut keluarga atau menjadi ikut suaminya yang orang Taiwan atau suaminya yang bekerja di sini. Nah, ini biasanya itu dibilang generasi kedua Taiwan. Baik, inilah yang komunitas Indonesia yang ada di Taiwan, dan mungkin Mas Haji sebagai perwakilan Mavindo di Indonesia punya banyak hal untuk di-share untuk teman-teman di sini ya. Baik, yang pertama, pertanyaan ke Mas Haji. Apa kendala yang dihadapi teman-teman keluarga di Indonesia yang jika melibatkan penipuan yang melibatkan keluarganya di Taiwan? Jadi penipuan ini datang dari Taiwan, berbicara tentang keluarganya di Taiwan, tapi yang menjadi korban atau kemungkinan korban itu justru di Indonesia. Nah, ya itu menarik sekali, Jonathan. Jadi sekarang ini dengan adanya teknologi internet ya, jadi kita ini kan kayak semacam menjadi sebuah satu jaringan global ya, digital village. Jadi udah nggak ada lagi jarak ya. Jadi orang tinggal di Taiwan, orang di Indonesia itu dari sebanyak hal itu sudah kayak sudah terkoneksi satu sama lain. Nah, orang-orang yang ada di Taiwan, termasuk pekerja migran ataupun juga mungkin yang berkeluarga di sini, itu kan mereka menghasilkan dan juga memiliki sesuatu yang mungkin lebih gitu ya, sehingga menjadi target sasaran dari para penjahat digital. Jadi kalau kita boleh cerita, di Indonesia itu lagi marak sekali penipuan digital. Baik itu bentuknya scam, bentuknya fraud, atau ada yang lebih canggih lagi, mereka membuat aplikasi gitu ya, dibagikan, tapi itu sebenarnya aplikasi itu nanti akan menghijack rekening bank. Kemudian nanti uang di banknya nanti akan langsung hilang semuanya. Nah, itu sudah terjadi beberapa waktu dan sampai saat ini korbannya terus berjatuhan. Oh, itu yang APK ya, yang kadang APK. yang dikirim lewat WhatsApp atau Line atau Messenger gitu ya. Yang pura-pura katanya ini undangan pernikahan, ada surat tilang atau apalah gitu. Mereka modusnya bisa banyak. Nah, jadi yang menjadi korban itu bukan hanya orang Indonesia yang di Taiwan, tetapi juga yang disasar adalah keluarganya yang tinggal di Indonesia. Jadi mereka itu ibaratnya kan gini ya, orang bekerja di Taiwan, hasilnya keringatnya itu dikirim kan ke keluarganya gitu. Nah, ternyata ini indikasi gitu ya, ada mafia-mafia yang kemudian mencoba untuk mendata gitu ya, siapa-siapa, dan akhirnya terjadilah proses yang namanya social engineering. Kemudian juga
karena tingkat literasi digital, pemahaman keamanan digital di kita ini belum merata, mereka itu sangat sibuk sekali gitu ya untuk kemudian mencari korban-korbannya. Nah, ini yang kita dapatkan adalah bahwa skema-skema gitu ya untuk menguras uang dari masyarakat Indonesia dimanapun, termasuk para orang-orang migran di Indonesia, di negara lain ya, termasuk di Taiwan, itu terjadi gitu. Jadi saya rasa ini yang satu fenomena di ruang digital yang kita ini banyak yang belum siap. Ya. Mungkin orangnya yang di Taiwan, yang orang Indonesia di Taiwan juga mungkin belum siap, keluarganya yang di Indonesia juga belum siap. Nah, ini gimana nih caranya kita kemudian untuk bisa sama-sama meningkatkan tingkat ketahanan mereka ini PR kita. Ya, saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, kejahatan transnasional seperti ini, penipuan transnasional ini, apakah mereka itu terorganisir sendiri atau berkolaborasi dengan mungkin bisa kita sebut itu penyelenggara migrasi ini atau agensi lah? Apakah mereka tersendiri atau terlibat dalam proses ini, proses migrasi ini? Nah, ini yang satu hal yang saya rasa masih menjadi kajian banyak pihak ya. Yang pasti kalau yang namanya sindikat, yang mereka sudah mengkoleksi data-data pribadi orang, itu sudah ada. Kenapa? Karena kita sendiri juga melihat banyak sekali kebobolan data-data privat ya. Misalnya data KTP, data dari sebuah platform marketplace yang data-data jutaan, ratusan juta atau puluhan juta orang Indonesia itu sudah tersebar luas gitu. Jadi kemarin kita juga membaca berita misalnya ada sindikat yang mereka berkumpul di satu kampung gitu ya, itu digerebek gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa ini sudah ada kerja-kerja terorganisir. Mereka sudah mainnya juga tidak main-main, mereka sudah menggunakan big data. Nah, yang kita khawatirkan adalah kemudian sindikatnya ini tidak hanya sindikat yang skala lokal ya, tapi kemudian ketika data-data itu sudah bisa diperjualbelikan. Karena misalnya nih kemarin ada data kebobolan di di website Menkominfo. Ya, di Kominfo, kemudian ada di KPU, ada di Tokopedia dan seterusnya. Itu yang kemudian data itu kan sudah ibaratnya sudah kemudian disajikan ya di pasar gelap gitu ya, dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, ini yang tentu ya penjahat-penjahat itu sekarang skalanya juga pasti akan meningkat ya. Mereka menggunakan teknologi juga untuk menyasar korban-korbannya dengan lebih segmented ya. Kalau dulu itu mungkin sebelum adanya era media sosial, era digital gitu mungkin tidak mudah. Sekarang sebagaimana misalnya platform digital itu masang iklan itu kan sudah segmented sekali. Nah, ini sangat mungkin karena mereka sudah punya data gitu ya. Sebagian data lah paling tidak, sehingga kemudian mereka melakukan modus-modusnya juga segmented. Ya. Nah, itu kan kalau kita berbicara skalanya. Nah, kita mau kalau itu tadi skalanya dalam tingkat negara atau seberapa besar mereka. Nah, saya mau mengajak Mas Haji untuk berbicara skala individual. Apa yang harus diwaspadai orang dan bagaimana kita melindungi diri dari praktek-praktek seperti ini. Nah, itu dia. Itu penting sekali. Kenapa? Karena sekarang boleh dikatakan orang baca informasi udah kayaknya jarang ya baca koran ya. Jadi informasi itu hampir selalu setiap hari kita dapatkan dari media digital. Entah itu media sosial, entah aplikasi percakapan gitu ya, di mana tingkat risiko adanya kesalahan informasi, baik itu yang tidak disengaja atau bahkan juga yang disengaja, itu jauh lebih tinggi dibanding dengan ketika kita mungkin sebelum hidup ya di era media sosial, media digital ini. Nah, sehingga ini yang sepertinya belum disadari ya, bahwa kita ini punya perangkat, punya akses yang mudah sekarang, internet saya rasa sudah sangat terjangkau gitu ya. Di tangan kita. Di tangan kita. Dan seringkali kita misalnya punya akun rekening bank gitu ya. Pihak bank juga biasanya dengan semangat akan menyodori kita. Ini gimana kalau seandainya mau lebih mudah, nanti nggak perlu bolak-balik ke bank, nggak perlu bolak-balik ke ATM, cukup menggunakan internet banking saja gitu. Nah, itu kan kemudian banyak, oh iya ya, ngapain saya bolak-balik, kan sudah era teknologi gitu. Jadi sebenarnya teknologi dengan cepatnya, dengan murahnya sudah bisa kita gunakan, tapi belum semuanya paham tentang risikonya. Risiko bahwa ketika kita ada di dunia digital, maka ada potensi informasi-informasi itu ada yang direkayasa untuk kemudian menjebak kita, untuk merugikan kita gitu. Nah, jadi kalau kita sih merasa bahwa memang pertahanan yang paling baik itu adalah
kita bangun dari level individu dan juga keluarga. Jadi individu itu penting. Individu itu misalnya dari pemahaman tentang bagaimana dia bisa membedakan sebuah informasi itu benar atau tidak. Misalnya sesederhana orang ditawari lowongan kerjaan ya. Kalau di Indonesia ya, karena kalau kita bicara konteks Indonesia, korban dari iklan lowongan kerja di Indonesia itu banyak sekali karena kita di Mavi itu mencatat kan setiap bulan itu selalu ada sekian banyak isu, misalnya ini lowongan kerja di Pertamina, lowongan kerja di Telkom, lowongan kerja di mana, yang mungkin skalanya masih skala nasional gitu ya. Itu korbannya itu selalu ada. Bahkan kemarin misalnya ada iklan lowongan untuk daftar sebagai petugas haji gitu ya, itu iklannya sudah mirip sekali dengan apa yang biasa dibuat oleh kementerian misalnya. Nah, itulah yang membuat kita melihat bahwa ternyata ini masyarakat ini belum semuanya punya kemampuan berpikir kritis untuk menganalisa informasi di ruang digital. Ya. Jadi pertama ini kemampuan berpikir kritis. Kemudian juga pemahaman tentang digital safety, tentang bagaimana kita berperilaku sehat gitu ya. Contohnya menggunakan smartphone, ternyata ya tidak banyak yang tahu kalau bagaimana caranya membuat password yang aman. Ya. Banyak dari kita ternyata nggak tahu. Jadi ketika kemarin misalnya kita nyoba bikin pelatihan gitu ya, ada yang kemudian password yang digunakan sehari-hari itu ternyata kalau kita cek ke sebuah situs untuk mengecek kekuatan password, 2 menit dia udah jebol. Ada yang mungkin agak mendingan, mungkin 1 bulan jebol, tapi 1 bulan itu juga bukan yang aman ya. Jadi ini pemahaman yang sebenarnya sangat dasar sekali, yang harus dimiliki, harus dikuasai. Tetapi sayangnya ini kita belum ada ya, maksudnya kan mereka langsung dengan mudahnya beli gadget, menggunakan berbagai macam aplikasi, install juga langsung dari Play Store, dari iOS dan seterusnya. Tapi siapa yang ngajari? Kapan kita pernah belajar tentang bagaimana mengamankan diri kita? Nah, ini yang harus kita jawab. Kalau kami di Mavindo, kami memang salah satu fokusnya adalah itu meningkatkan literasi digital, khususnya berpikir kritis, dan juga meningkatkan digital safety gitu ya. Itu kurikulum ataupun kelas-kelas yang kita buat. Ya, memang sangat susah untuk melindungi diri kita. Saya sendiri pernah melihat secara langsung. Saya kebetulan melamar ke sebuah perusahaan BUMN dan email datang undangan untuk interview dari recruitment.com @gmail.com gitu. Jadi kalau kita tidak jeli, memang kita akan tidak akan memperhatikan bahwa ada @gmail.com di belakangnya itu. Jadi kita akan contohnya BRI kan, Bank Rakyat Indonesia. Jadi recruitment.bri.com @gmail.com. Nah, ini yang pengirim emailnya ke kita. Dikirim PDF-nya. Jadi di pengalaman saya ini, saya disuruh untuk mentransfer uang hotel dan pemesanan tiket pesawat. Nah, itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Sempat transfer nggak? Oh, saya langsung melihat bahwa ada .bri.com @gmail.com. Jadi udah langsung ketahuan kecurigaan saya itu siapa pengirimnya gitu. Karena setelah selama di dunia internet, memang saya selalu, kalau sudah ada korespondensi email, saya selalu memperhatikan siapa pengirimnya. Apakah dia memakai provider yang gratis seperti Gmail, Hotmail, Yahoo, non provider gratis. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai misalnya @BRI, itu sudah pasti valid ya kan? Valid, jadi saya langsung memperhatikan di situ, ya kan? Dan yang saya curiga itu, memang saya benar melamar ke sana. Tapi kenapa orang ini bisa membalas dengan penipuan ke saya seperti itu? Kenapa ada orang lain? Nah, itu satu pertanyaan. Ya, itu menarik ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin banyak kejadian, itu biasanya dia akan menyamarkan gitu ya, untuk alamat pengiriman itu biasanya memang akan disamarkan kayak tadi ya. Kalau misalnya hrd.bri.com gitu ya, @gmail.com. Nah, itu kan sebenarnya karena mungkin ya banyak dari kita tidak tahu bahwa alamat di Gmail itu titik nggak dikasih titik itu sebenarnya sama. Jadi kadang-kadang ketika itu ada fleksibilitas ya dari penyedia email, itu kemudian bisa direkayasa sehingga seolah-olah itu adalah benar gitu ya. Namun mestinya ya logikanya kalau seandainya itu memang lamarannya masuk secara resmi ke BRI,
logikanya tidak ada oknum ya yang kemudian mengirim seperti itu, kecuali kalau misalnya ada kebocoran. Tapi tentunya seharusnya tidak gitu ya. Tapi pria memang kalau kejadian ini sebenarnya pernah terjadi kemarin. Saya waktu ngobrol sama teman-teman tadi malam ya, itu saya cerita saya pernah diundang di Chevron di Pekanbaru. Jadi mereka pernah kejadian sama. Jadi ada iklan lowongan mengatasnamakan Chevron. Peserta sudah diminta untuk bayar untuk biaya hotel dan lain-lain, pelatihan dan lain-lain. Mereka berangkat ke Pekanbaru, udah diberangkatin bener. Jadi pesawatnya memang dibelikan, hotel juga diberikan gitu ya. Tapi tentu nilai yang mereka transfer itu jauh lebih besar ya dibanding hotel dan tiketnya. Jadi ketika itu mereka kemudian diminta untuk wawancara. Jadi hari Senin jam 8 silakan datang ke kantor Chevron untuk wawancara. Mereka beramai-ramai datang, di drop pakai mobilnya yang sopirnya juga mungkin nggak tahu ini apa. Chevronnya kaget. Ini ada orang-orang ngapain ini di depan gitu kan? Loh, mereka bilang, loh ini kami sudah dapat undangan wawancara gitu. Chevron tidak pernah merasa wawancara gitu kan. Nah, akhirnya mereka baru tahu ternyata ini hasil dari skema penipuan yang sangat-sangat luar biasa parah. Betapa repotnya Chevron, betapa sedihnya dan malunya ya orang-orang yang kemudian ditipu ini. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah karena kita tahu Indonesia banyak orang yang memang butuh pekerjaan, dan tentu yang kita khawatirkan kalau itu juga terjadi untuk konteks yang transnasional ya. Ketika misalnya ada informasi-informasi lowongan yang saat ini beredar sangat banyak sekali di media sosial, dan kita nggak tahu ini benar atau tidak. Ya, berbicara mengenai lowongan memang itu sesuatu yang sangat susah untuk dipecahkan. Bahkan dari segi regulasi sendiri itu sangat susah untuk diselesaikan. Karena yang berbicara mengenai sistem perekrutan untuk pekerja migran misalnya, perusahaan perekrut di Indonesia itu dan perusahaan perekrut di Taiwan itu dua entitas bisnis yang terpisah. Tidak berkait satu sama lainnya. Biasanya hubungan mereka itu hanya sebatas MOU bisnis. Jadi kadang di MOU bisnis seperti ini itu tidak ada kesepakatan, keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Bisa saja mereka misalnya perusahaan di Taiwan meminta dikirimkan 50 orang dari Indonesia ya. Dari Indonesia, tapi ini hanya permintaan untuk 50 orang. Perusahaan Taiwan tidak akan memberikan informasi lebih lanjut di perusahaan mana atau di rumah mana, gajinya berapa. Jadi acuan itu akan langsung ke informasi dasar, misalnya gaji minimal. Oke. Nah, perusahaan di Indonesia akan mencari 50 orang. Caranya bagaimana? Oh, kerjanya seperti ini, kerjanya seperti ini, lemburannya ada katanya. Jadi disinilah banyak. Itu hoax juga ya? Itu hoax, itu pasti. Dan perusahaan di Indonesia itu adalah terikat secara bisnis, jadi tidak bisa memaksa partner di Taiwan untuk membuka seluruh informasi. Tetapi mereka punya tanggung jawab bisnis untuk mengirim 50 orang. Bagaimana caranya mendapatkan 50 orang? Jual yang tidak ada. Oh, itu dia. Itu dia. Nah, itu berarti apa itu? Ini kan sebenarnya kalau dalam konteks ini adalah ketika misalnya ternyata lowongan-lowongan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan itu tidak langsung berasal ya dari entitas bisnisnya ya. Jadi yang kita lihat kan, kalau misalnya saya suka baca di Facebook ya, Facebook itu misalnya ada grup lowongan kerja di Taiwan misalnya. Itu kan setiap hari muncul itu. Nah, itu bisa jadi memang seperti itu berarti. Ada informasi. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu karena yang mengelola grup-grup itu atau yang memposting semua yang di grup itu adalah perusahaan di Indonesia. Jadi perusahaan di Indonesia itu tidak punya hubungan atau tidak mengenal majikan secara langsung. Tidak mengenal perusahaan secara langsung di Taiwan. Jadi kemampuan mereka itu hanya merekrut orang, mengirimkan ke perusahaan di Taiwan. Perusahaan di Taiwan lah yang akan menempatkan orang ke perusahaan atau majikan tersendiri seperti itu. Jadi kadang memang teman-teman itu akan berbicara, ya kita menguji nasib katanya. Menguji nasib. Jadi ya udah kita daftar aja, berdua banyak-banyak sampai di Taiwan. Semoga kita dapat majikan yang baik. Seperti luar biasa. Banyak kejadian seperti itu. Iya. Dan
kalau biasanya nasib itu tidak yang baik, Iya. mereka akan mencari solusi. Solusinya apa? Menjadi pekerja kaburan di Taiwan. Wah, itu risikonya tambah tinggi lagi ya. Ya. Nih, saya lihat nih, ada info lowongan job pabrik PRT di Ya. Taiwan. Ini membernya 61.000. Ya. Artinya kan minat ya untuk bekerja menjadi migran worker di sini itu sangat tinggi ya. Ya. Ini misalnya nih, ada job ready di Kaisung operator produksi, gajinya gede sekali nih, 26 juta gitu ya. 26.000 itu 26.000 ya? itu gaji standar Oh, sebenarnya. standar. Oh, bukan 13 juta juta ya. rupiah. 13 juta. Oh, 13 juta itu standar sini ya. Nah, yang seperti ini nih kita kan pengen apa ya? Sebenarnya kita pengen mencari tahu ya. Mana informasi yang bisa dipercaya dan informasi mana yang tidak bisa dipercaya, dan sebenarnya kemana kita pengen bisa mengeceknya Ya. gitu. Jadi Itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau informasi seperti ini, kalau itu job di Taiwan dan mereka mencari orang yang sudah tinggal di Taiwan, itu cukup mudah untuk fact checknya. Yaitu Oke. kamu minta untuk cek lokasi. Oke. Teman-teman biasanya bilang cek log. Cek log. Oke, Oke. kita cek log dulu. Nah, iya. jadi dicek log dulu, dipastikan dulu bahwa kalau misalnya jadi PRT, Iya. pastikan dia akan bekerja di keluarga yang baik-baik. Iya. Oke, Iya. maksudnya keluarga yang baik-baik itu dia tidak akan mengurus 3 keturunan. Karena kadang itu jobnya itu untuk jaga orang tua, tapi yang dijagain itu 3 keturunan, dari nenek, anak, cucu. Astaga. Ada banyak kejadian seperti itu. Dan kadang Iya. mereka itu kaya, saking kayanya rumah 5 tingkat. Jadi Waduh. Iya. rumah 5 tingkat dia harus bertanggung jawab mengurus kakek atau nenek atau bahkan kadang dua-duanya, Iya, dan iya. bersihkan rumah 5 tingkat dan memasak, Astaga. melap semuanya. Memang itu sesuatu yang harus diperhatikan teman-teman yang bekerja di sini, khususnya yang di sektor domestik ya. Iya. Kalau mereka sudah ada di Taiwan, mereka mau mencari job di Taiwan, mereka bisa langsung cek log. Cek log ya. Ya. Oke. Tapi kalau mereka datang dari Indonesia, itu mereka harus terima apa adanya. Oh, Tidak boleh milih-milih. tidak bisa milih-milih. Tidak boleh milih-milih. Iya. Ya. Iya. Itu risiko yang dihadapi kalau teman-teman yang bekerja di sektor domestik di sini. Iya. Tapi perlindungan ada nggak dari pemerintah Taiwan sendiri kepada mereka? Kalau perlindungan ada, pemerintah Taiwan menyediakan itu hotline namanya 1955. Oke. Itu terbuka 24 jam dan teman-teman pekerja migran semua bisa mengakses ini gratis. Iya. Kalau kasusnya urgent, misalnya ada kekerasan seksual Iya. atau kekerasan fisik, Iya. itu biasanya kan langsung direspon dalam hitungan menit ke hitungan jam. Tapi kalau sifatnya itu lebih ke pertikaian, masalah gaji, masalah jam kerja, itu akan diproses sesuai prosedurnya Dinas Ketenagakerjaan di Taiwan. Oke. Ya. Iya. Ya, itu saya rasa ini ya, hal yang sangat penting ya untuk diketahui ya. Maksudnya memang ketika baru pertama kali berarti memang masih ada risiko-risiko ya. Ya, memang untuk teman-teman yang datang bekerja di sini, adaptasi itu adalah suatu proses yang panjang. Iya. Harus rajin belajar, harus mau bergabung ke komunitas yang bisa mengedukasi mereka. Contohnya Mavindo atau Fact Check Taiwan. Nah, itu adalah komunitas yang sangat baik. Karena kalau misalnya contohnya PRT ya, mereka hidup di rumah yang kadang semua orang di rumah itu berbicara bahasa yang berbeda dengan mereka sendiri. Ya. Mungkin kakeknya berbicara bahasa lokal, majikannya itu berbicara bahasa Mandarin. Si pekerjanya ini bicara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi alat komunikasi satu-satunya adalah HP. Yang terkadang itu HP ini adalah jebakan. Jebakannya apa ini? Jebakan penipuan digital. Oh alah, iya. Ya kan? Kembali ke saya mau bertanya ini ke Mas Aji. Apa yang bisa, oke, saya jelaskan lagi. Kalau teman-teman yang di PRT ini kan kadang mereka itu hanya libur 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan. Oke, iya. Ya. Karena mereka itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Taiwan. Jadi mereka tidak mendapatkan libur wajib Sabtu Minggu. Oh, iya. Ya,
Jadi memang interaksi mereka setiap harinya itu adalah lewat HP. Iya. Jadi tidak heran kalau melihat teman-teman itu sangat aktif sekali ya. sangat aktif di sosial Sosial media, media, mau iya, di TikTok, Facebook atau Iya. sosial media lainnya itu, karena Iya. memang inilah kehidupan sehari-hari mereka, inilah hiburan-hiburan sehari-hari. Iya. Nah. Iya. Dan kita paham juga bahwa praktek-praktek penipuan ini muncul di HP kita dalam berbentuk ads, APK, akun-akun palsu, dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke Mas Aji, apa yang bisa dilakukan teman-teman ini untuk melindungi diri? Ya, pertama tentu teman-teman harus memahami apa saja sih skema-skema yang sekarang ini sering muncul. Misalnya nih sekarang itu lagi rame ya, bahkan juga sudah masuk berita namanya love scam. Ya. Jadi misalnya nih kalau saya ini laki-laki ya, misalnya saya punya Instagram, itu setiap minggu ya, itu setiap minggu tuh selalu ada, bahkan hari ini juga muncul ada akun-akun yang tidak saya kenal gitu ya, dan dia ngirim pesan-pesan, mau ngajak kenalan, memuji, ini kamu sepedanya bagus, kamu foto di mana tempatnya bagus gitu ya, yang ujung-ujungnya itu macam-macam ya, mungkin dia nanti akan memperkenalkan diri dan seterusnya, kemudian nanti akan ngajak apa gitu ya, sampai ujung-ujungnya itu yang sering terjadi adalah kita dipancing untuk memberikan ketertarikan ya kepada mereka, dan kemudian dia biasanya akan bilang oh ya saya mau ke Indonesia misalnya, kemudian saya nanti tolong ini ya diantar kemana-mana gitu. Kalau kita udah merasa kenal kan kita segan ya untuk nolak. Nah disitulah nanti ketika kita sudah mulai simpati ya, nanti kita akan mulai diminta keluar uang dan akhirnya keluar uang beneran. Contohnya nih kalau yang sebaliknya, itu banyak juga itu perempuan-perempuan gitu ya, yang tiba-tiba di DM sama IG-nya itu muka-muka ganteng, bule, pilot gitu ya. Jadi dia bilang, oh saya duda, saya punya anak satu perempuan gitu ya, saya gitu-gitulah. Kemudian dia membangun rasa percaya gitu ya, dan akhirnya lagi-lagi kemarin itu saya pernah nangani satu kasus, dia ngaku sebagai pilot di Inggris. Dia bilang, saya mau ngirim kamu hadiah, saya udah siapin nih hadiahnya, satu kotak kerdus, isinya ada macam-macam, ada HP, ada macam-macam, saya kasih uang juga, uang euronya berapa ya, mungkin kalau diuangkan mungkin 50 juta gitu ya, udah difoto semua, udah ada ininya juga, foto alamat pengirimannya juga gitu. Nah dia bilang ini sudah dikirim. Terus beberapa hari dia bilang, oh ya ini paketnya sudah nyampe di Indonesia, tapi tertahan di bea cukai. Nah kemudian itu tadi dia bilang ini ternyata dari bea cukai itu minta kalau ini mau segera dikirim itu nanti kita suruh bayar dulu gitu ya, pajak atau apa bahasanya gitu ya, ini keluar dulu 10 juta gitu ya. Kan nggak apa-apa, ini kan nilainya udah lebih lah dari 100 juta, keluar aja dulu 10 juta, nggak apa-apa gitu. Nah jadi dia beneran transfer, yang kasus yang sempat saya tangani itu dia beneran transfer. Jadi setelah transfer dia kontak lagi, dia bilang oh ini masih ada kekurangan lagi gitu ya, ini katanya masih ada kekurangan 5 juta. Jadi dia transfer itu, dia masih mencoba untuk ngambil lagi. Dan setelah itu dia kontak ke temannya kabari ke saya langsung bilang ini sudah jelas scam, ini love scam. Saya bilang coba aja kontak, dia kan ngakunya di bandara bea cukai Bandara Ngurah Rai di Denpasar. So saya Google kan, saya cari nomor telepon bandaranya. Coba langsung telepon saja gitu ya. Baru di nelpon baru satu kalimat ya, kita bilang, Bu apa betul ini saya sedang dikirim paket, apa betul saya diminta untuk bayar pajak sekian ini nomor sekian. Langsung orangnya hafal, orang di bandara udah hafal. Oh itu ibu itu baru saja ditipu. Jadi orang bandaranya mungkin udah sekian puluhan ya, atau nggak tahu lebih banyak lagi barangkali. Nah ini juga yang kemarin saya baca ya, kalau di Taiwan itu ternyata korbannya nggak cuma ini ya, di orang-orang Taiwan sendiri juga banyak yang kena korban gitu. Makanya pertanyaan saya adalah ada nggak orang-orang Indonesia gitu ya yang mungkin kemungkinan besar banyak, karena orang Indonesia suka kirim barang.
Oke, iya iya. lewat ekspedisi. Iya iya. Jadi kalau misalnya Mas Aji ini kan sedang berkunjung ke Taiwan ya kan? Iya. Nanti iya, coba iya. jalan-jalan ke toko-toko Indo, mungkin Iya. seperti Index atau JPK atau apa. Hmm. Coba berkunjung ke sana, ada itu mereka menjual box kosong, Oke. karton kosong. Karton Nah, kosong. karton kosong ini adalah karton ekspedisi. Oh iya. Jadi iya, kamu iya, beli iya, kartonnya, kamu isi barangmu, terus kamu Iya. kirim ke Indonesia. Jadi kemungkinan besar ini bisa juga terjebak dalam posisi seperti ini. Posisi seperti ini. Mungkin bisa jadi ada orang lain nanti yang memanfaatkan. Iya iya iya. Nah, kalau sempat Iya. bocor. Ini loh saya baca di Taipei Times ini berita tahun lalu ya. Katanya tahun 2021 berarti ya, tahun sebelumnya. Ada 1.000 orang di Taiwan ini yang kena jadi korban love scam sampai 400 juta. Itu apakah korbannya orang asing atau Campuran orang ini berarti campuran? kan. Ini berarti kan campuran. Nah, baratnya kalau orang Taiwan saja juga banyak yang kena, ya kita harus lebih hati-hati juga. Iya, ya. Mungkin kalau di kalangan orang Taiwan, karena orang Taiwan kan tidak seimbang antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Oh iya 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 iya. Nah, iya. jumlah laki-laki itu lebih banyak Lebih banyak. dan Iya, kadang mereka itu suka atau banyak mencari istri dari negara-negara Asia Tenggara. Oh iya Ke iya iya. Vietnam, Malaysia, Indonesia, iya. Philippines. Jadi Iya, iya, mungkin dalam prakteknya juga ada yang memanfaatkan ini dari sisi Asia Tenggaranya. Asia Tenggara. Jadi penipuannya bukan datang dari Taiwan tapi dari sana ke sini. kebalik ya. Ya, Iya. kemungkinan iya, iya. ini terjadi. Iya iya, menarik itu untuk Iya. dikaji itu. Dan yang saya sering temukan itu memang itu teman-teman itu yang khususnya pekerja domestik itu termakan gombalan cinta. Aduh. Ya. Gimana itu kena gombalan cinta itu? Ya, jadi mungkin teman-teman ini kan karena waktu berlibur terbatas, kadang Iya. hanya dapat 1 bulan libur, kadang 1 bulan libur itu hanya untuk bertemu teman aja sudah habis karena Iya. satu hari itu kadang bukan 24 jam tapi hanya 8 jam atau 10 jam. Iya 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 iya. Jadi terkadang mereka itu tidak punya kesempatan untuk bertemu pasangan atau Iya, apa. Jadi betul. berharap datangnya pangeran dari dunia maya. Aduh, nah iya iya Ya, iya. memang harus kita akui Ya, itu banyak alamiah ya kebutuhan ya. ya banyak kejadian yang seperti itu. Nah, Banyak itu. kejadian. Jadi mereka jadi korban itu Jadi ya. korban gombalan cinta. Nah itu artinya kan selain tadi kita mengetahui bahwa ada banyak modus-modus itu, mereka juga harus tahu bahwa mereka juga memang ada yang secara serius mentarget mereka ya dengan Ya. modus-modus gombalan-gombalan itu ya. Ya, ya. Nah itu berarti itu adalah satu contoh yang pertama. Kalau yang lain itu saya rasa ada cukup banyak ya. Misalnya kalau yang sekarang lagi marak juga ya. Karena ibaratnya kalau orang-orang Indonesia yang di Taiwan pun bisa jadi ada yang punya rekening di Indonesia online misalnya. Nah jadi ada risiko juga ketika mereka terjebak dalam upaya-upaya phishing. Upaya phishing, ada upaya scamming ya. Seperti kalau phishing itu biasanya mereka itu ditawari hadiah gitu ya. Hadiah apa gitu ya, dikasih link kemudian disuruh ngisi. Atau bukan hadiah lah, misalnya kayak kemarin yang beberapa kali terjadi itu akun media sosialnya itu dijebol. Dikasih DM, ada permintaan, ini ada tawaran bagi Anda yang ingin mendapatkan centang biru di akun Instagramnya. Silakan kalau tertarik. Itu bentuknya itu sudah mirip kayak Instagram asli. Ya. Nah, dia diklik, diisi, ya udah tahu-tahu akunnya hilang, akunnya dipakai untuk nipu orang lain. WhatsApp juga sama. Itu juga sama. Jadi phishing kemudian juga scamming itu saat ini masih menjadi problem, termasuk juga itu tadi kalau ada yang pakai HP-nya masih pakai Android dan settingnya tidak aman, kemudian mendapat pesan APK gitu ya, itu juga korbannya juga cukup banyak ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi korbannya kan mungkin banyak kan adalah orang yang tinggal di Indonesia, tetapi juga di era digital village ini bukan tidak mungkin juga teman-teman Indonesia yang tinggal di Taiwan bisa menjadi korban gitu ya. Nah itu memahami skema-skema itu, belajar gitu ya, itu penting. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas kita, kehati-hatian kita. Nah kemarin kita waktu acara ya dengan teman-teman orang Indonesia di Taiwan itu, kita punya beberapa video tuh. Video itu judulnya adalah jangan diklik. Nah. Jangan diklik. Jadi
itu mengajak kita, mengimunisasi kita, kemudian membuat perilaku kita itu untuk ekstra hati-hati dengan konten tidak dikenal, dengan orang-orang yang kadang-kadang misalnya Mas Jonathan ini akun WA-nya misalnya dihack gitu ya, kemudian ngirim APK ke saya, dia bilang ini dari Jonathan mau ngundang pernikahan gitu ya kepada saya. Kalau saya nggak hati-hati, kan nggak enak nih kalau Jonathan ngundang kok saya nggak ngeklik kan. Ya, ya. Nah, tapi dengan adanya upaya-upaya imunisasi itu diharapkan itu kita jadi kemudian melek, oh ini nggak mungkin kalau tiba-tiba ngirim untuk ucapan pernikahan harus pakai model kayak gini, ngeklik kayak gini gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting dilakukan. Kemudian juga yang penting juga adalah ibaratnya kita tuh menyebutnya adalah kalau tubuh itu kan, kalau kita mau sehat itu kan kita harus higienis gitu ya. Makanan higienis, pakaian juga higienis. Nah, kita juga punya konsep namanya digital hygiene. Ya. Digital hygiene. Jadi bagaimana menggunakan perangkat, mau baik itu laptop, mau baik itu kalau sekarang mungkin kebanyakan smartphone ya. Smartphone yang sehat, yang bersih itu harus seperti apa? Itu harus seperti apa, Mas Haji? Nah, yang pertama adalah kita itu nggak boleh sembarangan masang aplikasi di sini. Banyak aplikasi-aplikasi yang kalau seandainya itu sumbernya nggak jelas itu ya, aplikasi kayak kemarin lagi rame di Indonesia itu aplikasi seperti pinjol ya. Pinjol ada dua kan, pinjol resmi dan pinjol yang nggak resmi. Pinjol yang resmi aja kadang-kadang ada yang bermasalah karena dia minta izin data kita nggak karu-karuan. Paling ilegal itu lebih gawat lagi, itu biasanya kalau kita masang itu semua akses datanya bisa diambil gitu ya. Nah, itu jadi harus hati-hati sekali memasang apa yang akan ada di sini. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu memastikan setting keamanan ya, setting keamanan. Jadi antivirus misalnya kita udah pakai belum? Kemudian juga apakah ketika kita menggunakan aplikasi ini sudah paling update atau belum? Nah, hal-hal semacam itu penting. Tapi yang paling krusial sekali memang mengamankan akun. Jadi itu biasanya pintu masuk orang yang kemudian mau menjebol data-data kita, yaitu dimulai dari password yang lemah. Jadi kebanyakan kalau data dari NIST itu lebih dari 50% kasus di dunia digital itu dimulai dari password yang lemah. Nah, jadi kita kemarin waktu ketemu itu kita ngajari ngecek passwordnya sudah aman atau belum, dan sebenarnya tipsnya gimana sih bikin password yang aman gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu ya, kadang-kadang orang bikin password yang penting bisa mudah saya ingat gitu ya. Tanggal lahir. Itu banyak itu bikin password pakai tanggal lahir, pakai nama kota lahir, tanggal lahir. Nah, udah itu hitungan detik udah langsung bisa dijebol. Nama anak gitu ya. Mungkin tanggal lahirnya mantan misalnya gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi itu hal-hal yang kalau para penjajah digital itu mereka sudah akan mengkoleksi data-data kita kayak semacam puzzle kita ini. Kita itu kayak disusun seperti puzzle. Nama kita udah ada di sana. Nomor KTP kita pasti udah ada di sana. Nomor rekening kita juga mungkin ada di sana. Mereka itu tinggal mencari kepingan puzzle yang lain. Misalnya yang paling krusial biasanya kode OTP ya. Kalau kode OTP sudah masuk itu ya, passwordnya udah lengkap. Kalau password sudah lengkap, dia sudah bisa seperti kita. Dia sudah bisa mengaku sama dengan kita. Dia bisa melakukan apapun. Nah, jadi kita biasanya ngajak tolong passwordnya dibuat aman. Saya minta kemarin minimal 8 karakter, syukur-syukur di atas 12 karakter. Terus gimana kalau panjang? Nah, saya ngasih tahu tipsnya. Kamu punya ini enggak? Pengalaman hidup yang unik yang hanya kamu yang tahu. Misalnya aku pernah apa, di mana pernah apa gitu ya, di tahun berapa gitu ya. Itu jadikan password. Itu bisa password aman. Dan yang kedua adalah jangan menggunakan satu password untuk semua layanan. Karena kalau satu jebol nanti semuanya jebol. Jadi kita ngajak kalau bisa emailnya beda, Instagram beda, kemudian Facebook juga beda, TikTok juga beda. Terus nanya, kalau passwordnya semuanya panjang terus beda-beda gimana saya ngapalinya gitu kan, pada bingung kan, satu aja kadang-kadang bisa lupa gitu. Nah, makanya kemarin kita ngenalin dengan menggunakan aplikasi password manager. Jadi saya itu ngajarin teman-teman, coba yuk kita belajar ini. Saya punya namanya Bitwarden. Ini aplikasi gratis ya, jadi bisa di-download.
Jadi kalau saya punya 20 akun semua passwordnya beda, saya cukup ingat satu password doang, satu password masternya aja. Yang lainnya biar disimpan sama dia. Oke, oke. Nah, itu. Nah, kemudian yang paling penting sesudah kita mengamankan password ya, kalau yang mau lebih aman lagi ada namanya lagi two factor authentication. Itu yang paling ultimate gitu ya. Tapi mungkin yang juga krusial adalah bagaimana kita punya kemampuan, melatih insting kita ya. Untuk mendeteksi ketika ada informasi-informasi yang potensinya direkayasa. Ya. Dari bentuknya, kalau misalnya ada tadi ya surat lowongan kerja, iklan lowongan kerja, itu seringkali kalau yang saya lihat iklan lowongan kerja itu ada beberapa typo yang itu nggak mungkin dilakukan kalau itu berasal asli dari si perusahaan. Atau misalnya dia menggunakan ngasih nomor WA gitu ya, nggak ada lah ya. Kalau di Indonesia ya, saya nggak tahu di sini, tapi di Indonesia itu kadang-kadang iklannya dari Pertamina tapi silakan kirim WA ke nomor ini. Itu udah indikasi kalau nggak pas. Jadi kemampuan berpikir kritis, teliti, sekaligus juga memastikan mereka kalau mengakses informasi itu harus memprioritaskan informasi sumber-sumber yang kredibel. Jadi mereka harus punya sense bahwa aku bakal ditipu nggak ya. Nah ini yang jadi perasaan was-was. Ya, itu harus ada. Jadi bukan berarti kita harus selalu curiga ya. Tapi maksud saya ketika kita sedang akan melakukan pilihan hidup ya, cari lowongan kerja, pengen bertransaksi, itu kan juga aktivitas yang selalu dari sebenarnya kita harus ada rasa untuk betul-betul hati-hati. Ya. Sekarang kita mau masuk lebih dalam ini tentang isu-isu yang dihadapi teman pekerja migran. Nah, itu menarik ya, karena kalau saya sebagai orang yang mungkin baru 2 kali ya ke Taiwan, saya justru pengen tahu tantangan-tantangan apa, kemudian juga bagaimana situasinya dan bagaimana sebenarnya kita bisa mengkondisikan supaya resiliensi para orang Indonesia yang di Taiwan itu bisa meningkat. Mungkin justru Mas Jonathan ini bisa bercerita gitu ya tentang situasi dan apa tantangan dan juga apa yang bisa kita lakukan ini. Ya, baik. Aku mungkin akan coba share dibanding menceritakan solusi. Aku akan minta solusi dari Mas Haji. Siap. Sebagai ahlinya dalam fact checking ya. Siap. Jadi peran saya di sini coba menceritakan situasi dari teman-teman komunitas migran di Taiwan sendiri. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang mereka hadapi, dan Mas Haji yang memberikan saran. Oke. Siap. Baik. Nah, jadi biasanya di Taiwan itu kita seperti yang saya jelaskan di awal, ada 3 komunitas migran di sini, komunitas umum. Komunitas pekerja, kuliah yang kadang juga sambil bekerja, dan komunitas yang ikut keluarga, ya kan? Nah, jadi komunitas pekerja itu sendiri itu biasanya kita bagi dalam 3 grup. Pekerja domestik yang sudah kita diskusikan tadi, komunitas pekerja pabrik, dan komunitas ABK. Nah, jadi komunitas ABK sendiri ini cukup besar. Berapa banyak di sini? Kalau di perairan lokal itu sekitar 13.000 ke 15.000. Oh, banyak ya. Kalau di perairan jauh itu hampir 30.000. Ya. Tapi Mas Haji paham kan maksudnya perairan jauh kan? Iya. Ini teman-teman itu yang berlayar sampai berbulan-bulan, kadang sampai setahun di lautan lepas tanpa koneksi internet. Yang justru itu sebenarnya mereka nggak akan terjebak. Iya. Mereka nggak jadi korban sebenarnya. Itu. Tapi yang saya temukan adalah banyak orang yang berpura-pura menjadi mereka. Jadi ibaratnya itu mereka mengcloning akun-akun Facebook, akun WhatsApp, akun Instagram, dan lain sebagainya. Yang kemudian akun cloning itu dipakai untuk menipu teman-temannya, keluarganya. Iya, gitu. Jadi kembali ke Mas Haji, kira-kira bagaimana kita spesifiknya untuk teman-teman yang bekerja di kapal ya, yang sering kali itu terputus dari dunia internet selama berbulan-bulan. Bagaimana keluarga dan teman-temannya yang ada di Taiwan dan di Indonesia bisa melindungi diri mereka sendiri? Nah, itu menarik ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya platform digital seperti Facebook, Instagram, itu mereka punya yang namanya standar komunitas ya. Jadi standar komunitas yang paling mudah untuk ditegakkan adalah ketika ada sebuah akun yang menyaru sebagai dirinya.
padahal dia bukan. Jadi, tetapi itu tentunya kan masalahnya adalah bagaimana itu ya memastikan apakah orang itu beneran dia atau orang lain gitu ya. Jadi di sini sebenarnya memang dari awal itu perlu pemahaman ya dari orang-orang yang nanti akan berangkat. Ketika dia misalnya punya akun media sosial ataupun mereka mereka harus punya komunikasi gitu sebelumnya dengan keluarganya. Jadi mereka harus kayak semacam ngasih tahu, kalau aku mau menghubungi keluarga, aku hanya akan menghubungi lewat apa dan apa. Kalau ada yang lain, itu berarti bukan dia gitu. Nah, masalahnya adalah mungkin kalau untuk keluarganya bisa jadi ya, mereka bisa membuat model komunikasi itu ya. Bagaimana dengan yang lain gitu ya. Nah, ini saya rasa memang tidak mudah ya, tetapi memang pada prinsipnya pertama adalah si orang yang sedang bekerja ini pertama memang perlu untuk tidak terlalu sering mengumbar konten-konten foto-fotonya ke ruang publik. Jadi kalau memang tidak penting ya, itu jangan di-share publik. Jadi set privat atau set friends misalnya di kontennya supaya apa? Supaya kontennya tidak disalahgunakan. Nah, tetapi tentu ini sekarang tantangannya sekarang bertambah nih Jonathan. Kenapa? Karena sekarang ada teknologi namanya AI, ada namanya teknologi voice mask. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya Jonathan, suaranya nih direkam gitu ya, sekian menit gitu direkam, maka si aplikasi voice mask itu nanti dia bisa menirukan suara kita. Nah itu adalah tantangan yang kita memang kuncinya lagi-lagi mau nggak mau jalannya adalah edukasi. Jadi edukasi, literasi digital bahwa ini loh potensi-potensi ancaman yang dihadapi dan yang kita edukasi siapa? Ini semuanya. Teman-teman migran ini kita edukasi pentingnya dia menjaga supaya dia tidak menjadi korban, kemudian juga keluarganya nih, orang tuanya, kemudian juga di rumahnya itu paling tidak diikutkan gitu ya di dalam kelas-kelas literasi digital. Di Indonesia sekarang udah mulai banyak. Mavindo juga punya, teman-teman di Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi itu juga punya, ada video-video edukasi yang bisa ditonton, ada banyak. Nah, tinggal gimana nih kita membangun awareness bahwa ini adalah isu penting, ini adalah isu digital, karena kita semua sudah menggunakan teknologi digital, maka kita memang harus belajar dari nol gitu ya tentang isu-isu ini. Nah, jadi mungkin ini yang bisa kita sarankan, membangun kemampuan secara bertahap dan juga membangun kohesivitas kelompok. Kelompok itu artinya saling mengingatkan. Jadi misalnya ada orang yang mengontak si orang tuanya gitu ya, dia mengaku oh ini dari perusahaan APK-nya gitu ya. Kontak ini katanya ini ada kebutuhan apa-apa kayak gini-gini. Tolong ini kalau nggak ini nanti bisa bermasalah. Ini tolong bisa dibantu dulu nggak gitu. Nah, yang kayak gini ini mungkin orang tua ya mungkin akan cemas ya, akan takut ya. Nah, disinilah perlu ada yang melindungi dari sisi keluarga yang lain untuk ngingatin, hati-hati, itu belum tentu benar. Kalau ada permintaan untuk sampai kita ngeluarin uang, itu kita harus ceknya tidak hanya sekali dua kali ya, harus cek beberapa kali. Karena sangat mungkin itu indikasinya adalah indikasi penipuan. Oke. Jadi saya banyak berinteraksi dengan teman ABK di selatan Taiwan ya, karena selatan Taiwan itu terkenal sebagai pelabuhan perikanan dan pelabuhan terbesar di Taiwan. Dan terkadang setelah mereka bersandar berbulan-bulan di laut dan bersandar, kadang ada itu teman-teman atau masih sanak keluarga yang menagih utang. Dan mereka menjelaskan apa-apa, ujungnya kan ini seperti rasa kamu tega gitu, bantu saya gitu. Jadi ujungnya teman ini harus membantu, padahal yang jadi korban itu adalah karena kesalahan sendiri, dan dia ini yang teman-teman yang kerja di kapal ini tidak tahu sama sekali gitu. Jadi memang solusi yang dilakukan teman-teman, karena ini sudah cukup sering terjadi setiap mereka mau berangkat gitu kan. Setiap mereka sandar ketahuan ada penipuan ini. Jadi yang dilakukan teman-teman sebelum berangkat adalah mereka akan meninggalkan postingan di Facebook, di sosial media lainnya mengatakan bahwa dia akan berangkat gitu ya. Dia akan berangkat dan tidak akan mengakses semua sosial media dalam 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Nah, itu bagus ya. Itu memang strategi yang muncul secara organik. Dari teman-teman sendiri, karena mungkin mereka mau melindungi diri.
Iya. Bukan melindungi orang lain, tapi lebih ke melindungi diri. Mereka tidak mau membayari utang yang tidak pernah diambil gitu. Ya. Betul. Ya. Iya. Nah itu utangnya itu beneran udah utang atau sebenarnya ada orang yang mengklaim bahwa ada orang utang sehingga dia harus bayar, dia harus menolong gitu. Kadang itu ditunjukkan bukti transferan. Oh, bukti transfer. Tapi bukti orang tahu nggak? chattingan. Chattingan. Tapi orang tahu nggak kalau sebenarnya kayak bukti transferan itu sekarang bisa direkayasa dengan mudah. Iya. Bisa. Nah, jadi itu kayaknya juga bagian dari memahamkan orang ya. Hati-hati sekali dengan klaim-klaim chat. Iya. Karena chat itu juga ada aplikasi namanya chat generator. Ya. Kemudian yang kedua kalau bukti di Indonesia itu sampai ada situs dia jual beli, dia bisa menjual struk ATM sampai segitunya gitu. Nah, jadi kayak gitu juga itu penting untuk diketahui. Jadi dia juga harus melek karena tentu ya misalnya, ini ada chat, saya udah ngechat sama orang tua kamu kemarin, saya udah transfer ke dia, tolong ganti saya kan gitu. Pasti dia akan takut ya misalnya kayak gitu kan. Padahal itu belum tentu gitu. Nah, pemahaman seperti ini mungkin juga perlu diketahui. Ya, mungkin ini satu misi kita ke depan Mas Haji. Kita harus melakukan program pelatihan untuk teman-teman ini. Oh iya. Supaya mereka bisa mengidentifikasi praktek-praktek scamming, phishing, atau bentuk-bentuk penipuan lainnya. Pasti itu penting sekali karena hanya dengan upaya inilah kita bisa memastikan supaya mereka tidak mudah gitu ya menjadi korban penipuan digital. Ya. Di sisi lain yang terjadi adalah kadang yang menjadi korban itu adalah teman dekat. Jadi karena mereka teman dekat itu memang kadang itu tanggung jawab untuk membayar kembali itu adalah rasa iba sebenarnya. Itu yang saya dapati dari beberapa teman yang jadi korban. Iya. Ya, kita berpindah itu kan dari isu teman-teman ABK ini ya kan. Nah, kalau isu pabrik sih kejadiannya sama. Ya kan ada kadang itu yang berpura-pura menjadi keluarga, menjadi teman yang pinjam uang, sama seperti yang sudah Mas Haji jelaskan. Ada yang jual struk ATM dan lain sebagainya. Itu cukup banyak. Tapi kalau di pabrik itu saya bilang itu prakteknya umum. Tapi kalau ABK itu prakteknya itu cukup spesifik karena situasi mereka yang situasinya sangat spesifik juga. Mereka harus berada di lautan lepas selama berbulan-bulan dan terputus dari dunia luar. Nah, kalau yang mau saya bicarakan selanjutnya itu adalah pekerja teman-teman yang datang ke Taiwan status untuk kuliah sambil bekerja. Jadi ini kategori hoax atau penipuan atau apa nih Mas Haji? Karena kadang banyak teman-teman itu yang mengklaim bahwa mereka ditipu. Karena pada kenyataannya mereka dibilang kuliah sambil kerja, tetapi kerjanya 5 hari, kuliahnya 2 hari. Ya, itu sebenarnya ya itu ya. Karena ketidaktransparan informasi ya. Yang kadang-kadang orang itu kan merasa kalau sudah bisa berangkat ke Taiwan dia berarti sukses gitu kan. Jadi padahal sebenarnya kan kalau seandainya dia bilang kuliah sambil bekerja, maka otomatis kayak saya dulu juga waktu ngambil S2 itu juga kuliah sambil bekerja juga. Kuliahnya ya boleh dikatakan lebih banyak ya karena bekerja itu ada pembatasan ya. Kita dibatasi hanya maksimal berapa jam gitu ya seminggu. Nah, jadi mau nggak mau hal semacam itu kan kalau tidak diinformasikan dengan baik, maka itu kategorinya sebenarnya sudah penipuan. Itu hoax juga, betul. Nah, tapi kalau Mas Haji bilang ini sudah diinformasikan. Kalau tidak diinformasikan, jadi kalau sudah diinformasikan tidak jadi penipuan lagi, atau bagaimana kita memahaminya? Ini kan biasanya mereka itu dibilang itu posisi student internship atau siswa magang. Padahal itu bekerja full ya. Bekerja 40 jam seminggu. 40 jam seminggu itu udah nggak ada waktu belajarnya lagi di hari-hari itu kan. Nah, kalau patokannya Mas Haji tidak bilang tadi kan kalau tidak diinformasikan penipuan. Nah, kalau jelas-jelas diinformasikan, itu masalahnya di aturannya itu. Masalahnya di aturannya. Jadi saya rasa kalau aturan yang benar, kalau kuliah sambil bekerja, maka bekerja itu kan untuk menopang ya kegiatan kuliahnya gitu ya. Tidak sebaliknya gitu. Kalau sebaliknya kan sebenarnya itu jadi kayak semacam kedok aja. Kerja tetapi seolah-olah dilabeli kuliah gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga
penipuan, tetapi mungkin karena kalau regulasinya nggak kuat, kita juga tidak mudah ya untuk melakukan Ya. apa-apa di situ. Memang ada beberapa kasus memang di mana mahasiswa-siswanya ini menuntut balik kampusnya dan Iya. mereka menang sampai ke tingkat pengadilan dan mereka dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia. Oke. Ah. Iya, iya, iya. Dan Iya. itu ini memang seperti yang Mas Haji bilang, itu regulasinya bagaimana. Seperti iya, itu. iya, Dan iya. ini kita membuka fakta bahwa Taiwan itu defisit untuk tingkat kelahiran. Oke, ya. Ya, Jadi, seperti banyak negara lain ya, Jepang, seperti banyak Jerman negara juga maju sama. lainnya. Iya, iya, iya. Dan defisit kelahiran, jumlah siswa menurun, Mhm. jumlah tenaga kerja menurun. Iya, Jadi iya. memang banyak itu kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang menyelenggarakan sistem sekolah magang ini, itu sekolah-sekolah swasta yang sudah diambang penutupan karena Iya, kekurangan iya, mahasiswa. iya, iya. Dan juga sebenarnya ini kolaborasi yang dibangun antar sekolah ini dan industri, sehingga orang Indonesia yang datang ini, kita berbicara orang Indonesia ya, sebenarnya banyak negara lain juga yang datang. Iya. Itu datang ke sini, mereka tidak hanya menghidupi kampusnya, Hmm. tidak hanya menghidupi dirinya, mereka menghidupi dirinya di sini, menghidupi kampusnya di sini, menghidupi perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Astaga. Jadi Iya, mereka itu menjadi tulang punggung dari Oh, sekolah oke. dan Iya, 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 perusahaan iya. itu. Iya, Tanpa iya, iya. mereka itu, ini asli kolaps semua. Iya, iya, Itu iya. cukup merata di semua kota-kota di Taiwan sekarang. Oh. Ada sisi lain itu memang yang kampus-kampus ini langsung merger Iya, dengan kampus iya. lebih besar, Iya, iya, iya. supaya bisa di-manage sama kampus yang lebih besar. Tapi kalau dia yang swasta itu dialihkan seperti ini. Dan seperti yang Mas Haji bilang, memang regulasinya tidak jelas. Nah, ya itu berarti tantangannya ya. Ya. Artinya juga kalau orang juga harus melihat gitu ya, potensi dan juga konsekuensinya ketika dia mengambil satu pilihan. Ya, itu memang itu perkara yang sangat rumit di Taiwan sendiri. Iya, Mungkin iya, juga iya. di negara-negara Asia Timur lainnya, Iya, iya, seperti iya. Korea dan Iya. Jepang. Berarti ini solusinya kalau ini adalah tentang literasi situasi di negara-negara Asia Timur. Ini saya rasa perlu dijadikan sebagai bahan ini. Ya, Tentang situasi kondisi gitu ya, supaya apa, mereka-mereka yang memang sedang belajar, sedang berusaha gitu ya untuk kuliah sambil bekerja di sini ataupun bekerja, itu mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dulu. Nah, Ya. ini mungkin tantangan kita ya. ya, saya setuju dengan Mas Aji. Memang kita harus perbanyak program-program di Indonesia, bagaimana mengedukasi calon-calon. Edukasi ya, edukasi, tetapi bukan hanya sekedar edukasi ala si perusahaan penyalur tenaga kerja ya, tetapi edukasi yang betul-betul memberikan latar belakang yang lebih lengkap gitu ya. Ya. Mungkin ini harus, program ini harus terpisah dari LPK-nya sendiri. Nah, betul. Penyelenggara Iya. sendiri. Ini harus independen. Industri independen. Iya. Ya, harus Iya. independen, tapi kita juga harus punya power untuk hadir di LPK ini. Iya, iya. Untuk mengadakan pelatihan, bahwa sebelum mereka berangkat, mereka punya tugas, yaitu Iya. memastikan negara tujuan mereka, job yang mau mereka lakukan, dan lingkungan yang mau mereka tuju. Iya, iya. Ya, iya, karena iya. Sangat banyak teman-teman yang kita di sini bilang itu, kadang kita bilang mereka gagal. Mereka gagal untuk bertahan. Tapi pada kenyataannya, karena memang lingkungan yang dituju di sini itu memang di luar ekspektasi kita. Iya, iya, iya. Jadi bayangkan Mas Haji umur 16 tahun datang ke Taiwan untuk sekolah SMK, biasanya mereka Iya. SMK ya, Iya, iya. jurusan tata buka, perhotelan dan lain sebagainya. Iya. Umur 15 tahun, 16 tahun datang ke Taiwan sendirian, memulai hidup baru di asrama, Iya. harus bergaul dengan semua orang yang kadang bahasa Inggris nggak lancar, Iya. bahasa Iya. Mandarin tidak, Iya, dan iya. harus bekerja. Iya. Dan iya. memang kadang kita bilang mereka itu gagal karena ada banyak yang bisa bertahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat keras ini. Iya, 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 iya. Ya. Nah, itu tantangannya bertambah ya, karena ya isunya tentang masalah informasi, tetapi juga tentang masalah regulasi ya, berarti. Ya, Iya. ya. Memang Mas Haji bilang kan dulu sekolah ke luar negeri juga dulu kan, pasti Iya. ada tugas-tugas yang kita lakukan, memastikan kampus apa yang kita tuju, Iya. departemen apa yang kita tuju,
profesor apa yang seperti apa yang akan membimbing kita Iya. dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan mahasiswa internasional di sana. Iya. Kalau saya datang ke Taiwan itu 2015 dan saya memang benar-benar dulu itu mempelajari semuanya. Iya. Dan mungkin ini juga yang perlu dilakukan teman-teman kalau menurut saya nih Mas Haji ya. Iya. Sebelum mereka datang ke Taiwan untuk misalnya kuliah atau apa, benar-benar berkonsultasi baik dengan teman-teman Iya. yang sudah pernah atau mungkin coba cari komunitas di internet ya Mas Haji ya. Iya, betul. Karena Iya. mungkin gak semua orang kita punya teman di Indonesia Iya, yang sudah bekerja di Taiwan atau kuliah di Taiwan ya. Iya. Iya, itu penting. Jadi pertama adalah memastikan kalau konteksnya adalah kita jangan sampai menjadi korban yang salah informasi ya. Artinya memang perlu adanya upaya untuk bisa menyamakan tingkat informasi ya sebelum orang bisa mengambil keputusan, termasuk hal-hal yang tadi kita bicarakan itu. Ya. Kalau saya perhatikan sih teman-teman di kapal sekarang banyak komunitas-komunitas mereka juga Online ya. online, Iya. grup-grup Facebook ini atau Iya. WhatsApp grup. Saling Jadi, menginformasikan ya. saling menginformasikan. Misalnya grup Tegal, grup Pemalang, grup Indramayu. Iya. Mereka punya komunitasnya Longline Taiwan, Oke. Kapal Cumi Taiwan. Mereka punya. Jadi kadang itu mereka itu setelah mendaftar ke PT, mereka disodorkan nama kapal. Oke. Nah, mereka biasanya langsung tanya, ini kapal ini bagaimana situasinya? Iya. Ini bendera mana? Pelabuhannya di mana? Seperti Oke. itu. Iya. Nah, jadi karena kalau mereka langsung masuk aja, kapal ini bisa aja benar itu nama kapalnya, tapi kalau misalnya benderanya Mongolia, itu biasanya jadi pertanyaan. Iya. Nah, benderanya Mongolia, pelabuhannya misalnya Ghana, ya kan? Iya, Itu iya. bisa jadi pertanyaan besar karena Iya. Mongolia tidak punya laut. Iya, nggak punya laut. Iya kan? Dan Ghana sendiri tuh jauh banget ke Afrika Iya, gitu. Iya. Yang kadang itu pemiliknya orang Taiwan. Oh. Nah, jadi iya, itu iya. kadang itu teman-teman saya lihat mungkin itu berkaca dari pengalaman juga ya, dari Iya. pengalaman teman-teman mereka sendiri Iya, bahwa iya. kapal ini, identitas kapal ini sangat cair. Iya. Jadi bisa saja namanya A sekarang, besok sudah B. Iya. Benderanya ini sekarang sudah berganti besok. Iya, Jadi iya. biasanya mereka setelah disodorkan nama kapal, mereka akan tanya teman-temannya, ini kapalnya di mana sandar, benderanya apa, dan prosesnya bagaimana, di atas kapal bagaimana. Apakah kaptennya baik atau kapten apa seperti bajak laut gitu ya. Nah, biasanya itu langsung ditanyakan. Iya. Ya, karena yang paling penting ke kapal itu adalah kalau benderanya itu bendera apa seperti itu. Contohnya, kalau dia bendera Taiwan punya aturan yang jelas. Oke, Nah, ya. kalau dia misalnya bendera Mongolia, mereka tidak akan punya aturan yang jelas karena mereka tidak punya laut. Iya. Kalau misalnya benderanya Afrika Selatan, itu peraturannya akan jelas karena Afrika Selatan sendiri itu punya laut yang luas. Yang seperti luas itu. ya, betul. Nah, itu untuk cross check informasi di teman-teman ABK. Iya. Nah, kalau cross check di teman-teman yang datang ke Taiwan untuk kuliah sambil bekerja, mungkin itu Mavindo sendiri harus ambil peran. Iya, hal semacam itu kita sendiri mungkin belum punya banyak konten ya tentang masalah Taiwan. Jadi ini pentingnya kita harus memulai untuk sering ngobrol. Kita mulai untuk membangun konten informasi yang kita harapkan bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan kunci ya, yang itu mungkin menjadi satu hal yang akan berpengaruh sekali tentang kehidupan mereka nanti. Ya, oke. Baik, terima kasih obrolannya Mas Haji. Mungkin kesimpulannya bahwa tanggung jawab kita banyak. Banyak. Mengedukasi teman-teman yang mau berangkat. Banyak. Mengedukasi teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri. Iya. Dan mengedukasi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Iya. Oke. Ya, terima kasih untuk obrolannya Mas Haji. Iya. Baik, jangan lupa bergabung dengan grup FB kita, komunitas Indo-Taiwan Hoax Proof Anti Tipu-Tipu, dan juga sosial media kita Mavindo dan Taiwan Fact Checking Center. Silakan diikuti di Facebook dan di sosial media lainnya. Dan kalau ada pertanyaan untuk teman-teman semua pendengar di sini tentang informasi yang mau dicek kebenarannya, bisa menanyakan langsung lewat sosial media kita, bisa berkonsultasi apabila ada informasi atau berita yang mencurigakan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.